Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan surah Az-Zumar. Az-Zumar ini salah satu dari 3 surat yang diberi nama khusus, yaitu surah At-Tanzil. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang diberi nama sama. 3-tiganya bernama surah At-Tanzil. Kenapa diberi nama surah At-Tanzil? Karena dimulai dengan Tanzilul Kitab. Misal di surah apa nih? Apa aja yang tanzilul, apa aja? Surat Ghafir ya. Nah, Hamim, Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Itu tanzil. Sementara Az-Zumar, Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kalau Ghafir, minallahil azizil alim. Kalau Az-Zumar, minallahil azizil hakim. Ada satu lagi tuh tanzil juga itu, yaitu surat Fussilat. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Jadi surat Az-Zumar itu salah satu surat dari 3 surat dengan nama khusus yang sama, yaitu surah At-Tanzil. Karena ayat pertama selain yang muqatta'ah kayak Hamim itu muqatta'ah ya, itu dimulai dengan tanzil. Selain itu Az-Zumar itu juga unik. Az-Zumar itu kalau kita merunut pada penuturan Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hadis dimulai dengan kana, itu berarti biasa nih. Selalu begitu. Siti Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Bani Israil. Berarti surat apa ya? Al-Isra ya. Dan surat Az-Zumar fi kulli lailatin, setiap malamnya. Jadi setiap malam menurut penuturan
istri tercintanya Siti Aisyah. Tidak dijelaskan ini. Setiap malam itu sebelum tidur apa bangun tidur, anggaplah sebelum tidur, Nabi itu selalu membaca surat Al-Isra dilanjutkan dengan surah Az-Zumar. Kalau ibu-ibu coba baca, dijamin gak akan selesai, keburu tidur ngantuk, karena surat Al-Isra dengan Az-Zumar itu panjang. Untungnya ini bukan wajib, bukan fardu, hanya kebiasaan Rasulullah yang diceritakan istri tercintanya Siti Aisyah, sehingga tidak apa-apa nggak baca ya. Tapi Rasulullah akhlaknya seperti itu. Tidak bisa ngejawab juga kalau saya ditanya apa faedahnya itu. Yang pasti niru Rasulullah faedah. Kalau kita cinta Rasulullah, pengen apa-apanya kayak Rasulullah, ya ditiru. Jangan ditanya dapat apa, terus untuk apa. Sehingga kalau saya itu ditanya apa faedah membaca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar fi kulli lailatin, di setiap malam, faedahnya apa? Ya faedahnya niru Rasulullah, titik. Tapi kalau ditanya benefit dunia, nah ini penyakitnya. Saya nggak ikut-ikutan ya. Nah, kita lanjutkan surah Az-Zumar terakhir sampai ayat 8. Kita masuk ke ayat 9, kita baca ayat-ayat kita. Ini ayat 9 ini unik ya. Kalau kita mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir misalnya, ayat 9 ini asbabun nuzulnya tentang Utsman bin Affan. Jadi kepribadian yang ada di ayat 9 ini, para ulama dahulu sepakat ini kepribadian milik sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan, yang tidak pernah siangnya tidak puasa, yang tidak pernah malamnya tidak tegak untuk sholat malam. Jadi Utsman bin Affan itu kalau siang puasa, kalau malam sholat malam. Mari kita baca. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Amman, apakah, kalau terjemahan depan, apakah dalam kurung sama ya gitu ya. Kalau terjemahan depan ya, apakah dalam kurung sama orang yang tidak taat kepada Allah dengan man orang, tutup kurung, man dengan orang, huwa yang dia itu, konon ini maksudnya Utsman bin Affan ya, huwa dia itu qanitun ana al-laili, taat sepanjang malam, sajidan au qaiman. Kalau terjemahan letterlek berarti sujud dan berdiri, maksudnya sholat malam. Tapi saya lebih ingin mengembangkan sajidan, dalam keadaan tunduk dan patuh. Orang bersujud itu melambangkan tunduk dan
patuh. Bahkan orang yang ampun juga sujud, ya. Tapi kalau kepada Allah bukan ampun seperti orang nyerah karena disiksa dan dianiaya. Sajidan artinya tunduk dan patuh. Sehingga qaimannya adalah menuntaskan segala kewajiban. Makanya aqimus sholat, tuntaskan segala hal tentang sholat, ya niatnya, ya syarat-syaratnya, ya rukun-rukunnya, termasuk tentang maqasidnya itu. Maka tidak dapat disebut sholat kalau habis sholat maksiat, karena orang yang sholat itu menjauhkan dari fahsya dan mungkar. Nah itu masuk kepada komponen aqimu. Tapi kalau cuma takbir lalu diakhiri dengan 2 kalimat salam, tidak pantas kepadanya disebut aqimu atau iqamatus sholat. Mungkin maksudnya if'alus sholat, mengerjakan sholat. Kalau menegakkan semua hal tentang amalan itu, maka di sini menarik. Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah sama orang yang membangkang kepada Allah dengan orang man huwa yang dia adalah qanitun, taat ana al-lail, sepanjang malam. Kalau disebut ana al-lail sudah pasti siangnya mencakup di situ. Sajidan, dalam keadaan tunduk dan patuh. Wa qaiman, dan juga menuntaskan segala kewajibannya. Semua itu yahdzarul akhirata, dilakukan karena mengharap upah akhirat, bukan upah dunia. Plus wayarju mata rabbihi, ngarep-ngarep rahmat. Nah, rahmat inilah yang nanti akan dieksplor di ayat berapa ini. Karena Az-Zumar ini oleh Ibnu Mas'ud, surat Az-Zumar oleh Ibnu Mas'ud dikenal sebagai arjas surah, surat yang paling sensasional, optimis, penuh harap, yaitu terkait dengan Allah akan mengampuni semua dosa. Dan itu yang paling membuat semangat para sahabat. Setiba kalau ketemu ayat itu, gembira itu, seolah sedih hilang. Jadi sedihnya sahabat itu khawatir dosa nggak terhapus, rasa takut hilang. Takutnya sahabat itu khawatir pintu neraka nggak ketutup. Nah, dihapusnya dosa itu kan karena kita tobat. Apakah yakin semua dosa sudah diminta tobatnya? Saya aja nggak yakin kok. Masa kita mau ngomong begini, Allah ampuni dosa saya sekabeh-hebe, kan nggak bisa. Karena taubat ada unsur nadamah, penyesalan. Setelah nadamah, penyesalan, maka ada tindak lanjut penghapusan. Yang mau disesali yang mana? Kamu terus tahu yang ditobati. Lah sekabeh megati geus harus dibusek apa? Borongan. Maka diduga tidak semua hal kita sesali. Tapi Allah punya caranya sendiri menghapus walaupun kita tidak bertobat. Nah, itu disebut rahmat gitu, ya. Itu yang maksudnya. Makanya apa yang mau kita cari? Wis ngantuk, tangi bengi-bengi, salat malam. Mau apa? Apa ada yang sebanding dengan kita minta dihapusnya dosa dengan sekedar pengen besok dapat uang? Kan gak sebanding. Jadi sholat tahajud itu mujarab untuk menghapus dosa.
dan mengharap kesuksesan surga. Lalu diperkecil urusannya urusan dunia. Kira-kira manjur enggak untuk urusan dunia tahajud? Enggak manjur, karena obat kan spesifik. Oh, ini obat paten. Paten untuk apa? Analgesik. Oke, analgesik. Maka ada orang yang keseliu, Pak, pakai obat ini, obat paten ini. Tapi kan paten analgesik, bukan untuk obat keseliu. Jadi walaupun jaduk sholat tahajud itu, tapi bukan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Yang kedua, jaduknya sholat tahajud itu, di samping karena masyakoh, beratnya amalan, ngantuk seneb lah, uang lian turu bani. Itu karena sepertiga malam Allah turun dari langit, ya, ke langit dunia. Dan pada waktu di ujung sepertiga malam itu Allah menghampiri yang berdoa. Itu hebatnya. Sudah waktunya tipis, kita kemudian beruntung didatangi Allah, ngejaluknya jaluk dunia man. Jadi enggak spesial. Nah, orang yang selalu sibuk gelisah terhadap akhirat itu orang bernama Utsman bin Affan. Oh, nggak bisa tidur, kebayang-bayang, ya Allah, bagaimana nasibku kalau setelah kematian ternyata tidak beruntung. Itu saja dipikirkan. Sehingga ayat 9 ini oleh para ulama disepakati ini dimaksud tentang Utsman bin Affan. Allah bertanya, mungkinkah bisa sama orang seperti Utsman bin Affan dengan orang yang tidak peduli soal nasib di akhiratnya, tapi habis waktu memikirkan persoalan dunia? Ada yang menjawab, waklum, Utsman bin Affan kan sugih, ya kan? Bahkan sahabat terkaya itu Utsman bin Affan. Ada yang membuat analisa pusat-pusat bisnis di Mekah sekarang ini itu adalah fundamennya milik Utsman bin Affan. Bayangkan karakter asetnya itu ya, memanjang sampai sekarang, berarti kan punya daya tahan aset itu. Ada berupa pusat-pusat perniagaan dan lain sebagainya. Ada yang mendebat, wajar Ustaz, Utsman bin Affan sudah nggak mikirkan dunia, udah kaya raya sehingga malamnya gelisah, sukses nggak di akhirat. Dilukiskan dengan qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Tapi pertanyaan dan argumentasi semacam itu mudah dijawab. Justru orang kalau kaya itu orang yang sulit kepikiran akhirat. Itu sifat manusia, ketagihan lagi, ketagihan lagi, ketagihan lagi. Kecenderungan orang itu akhirat itu miskin. Makanya pilih, kalau nggak siap kaya mendingan miskin. Peluang ingat akhiratnya tinggi. Sebab kekayaan berkecenderungan membuat lupa akhirat. Sehingga bagaimanapun Utsman bin Affan spesial ya. Di tengah-tengah kekayaannya tidak bisa tidur kalau malam. Allah bertanya, tidak bisa disamakan dong antara orang yang fokus dengan akhirat dengan orang yang fokus dengan dunia. Utsman bin Affan walaupun kaya adalah orang yang getol dan fokus kepada akhirat. Qul, katakanlah hai Muhammad, hal yastawi, tidak akan sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, dengan antara orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ini yang dimaksud dengan pengetahuan akhirat ya. Utsman bin Affan adalah sosok pribadi yang memiliki pengetahuan tentang akhirat, bahwa
akhirat harus diselesaikan di dunia ini. Waktunya pendek, sependek izin kita hidup di dunia. Itu pengetahuan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Sehingga kalau orang cuma memiliki pengetahuan dunia dan tidak memiliki kesinambungan akhirat, Allah sebutlah yang lamun, tidak memiliki pengetahuan tentang akhirat. Innama yatadzakkaru ulul albab. Maka kata Allah, orang yang bisa mengambil tazkirah, peringatan tentang pentingnya akhirat, itu hanya orang yang memiliki atau menggunakan akal pikirannya, setidaknya berpikir tentang usia. Yang kedua, berpikir tentang arti dunia. Nah, itu perlu pemikiran. Kul, katakanlah hai Muhammad, ya ibadi, perhatikan di situ ya. Ini dipanggil oleh Allah, ya ibadi alladzina amanu taqu rabbakum. Ya ibadilladzina amanu, hai hamba-hambaku dari kelompok orang-orang beriman, ittaqullah, ittaqu rabbakum, takutlah kalian pada Allah yang terus-menerus memelihara kalian. Berarti ada orang beriman berkemungkinan tidak takwa. Ya. Ada kemungkinan orang beriman tapi tidak takwa. Nah, maka Allah mengingatkan jangan melorot takwanya. Bagaimana caranya? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kata Allah, siapapun yang ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, yang berbuat ihsan di dunia ini, maka dapat kebaikan. Siapapun akan dapat kebaikan. Tapi wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Berarti kalau tinggal di Kaujon tapi nggak ada hasanah, ya harus pindah. Jadi bumi Allah itu luas. Itu artinya tidak mengizinkan kita berdiam diri di satu tempat tapi tidak melahirkan hasanah. Kalau kita ukurlah ke bagus ini kini hasanah untuk akhirat, harus pindah. Ya kita nyebutnya hijrah kan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum. Berat rumah ditinggal, apalagi yang punya warung, cari pelanggan baru, cari pasar baru. Maka berburu hasanah itu butuh kesabaran, karena mungkin pindah rumah, pindah kerja, pindah rumah tangga enggak Pak Rian? Enggak ya. Butuh kesabaran. Innama yuwaffa. Ingat itu yuwaffa. Yuwaffa dengan wafat satu kata itu. Kenapa disebut wafat? Dianggap cukup nikmat dari Allahnya. Karena dianggap cukup nikmat dari Allahnya, tuwaffa, dipateni. Tuh ya. Bagi yang protes, ya Allah belum cukup, nggak bisa. Yang mengukur cukup kan Allah. Maka wafat. Jadi wafat itu orang yang dianggap cukup nikmat dari Allah. Ternyata banyak dosa, ya berarti salah mengelola kesempatan dari Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bagi yang meladeni dengan kesabaran pada saat berburu hasanah, maka yuwaffa, akan dipenuhi orang-orang itu
dengan pahala bighairi hisab yang sulit dihitung. Ya, udah nggak ada hitungannya lah. Kalau kita ngitung sholat misalnya 27 poin, tapi kalau sholat di tengah situasi yang menuntut kesabaran, wah itu sudah nggak bisa dihitung. Ya, nah ini yang sering kita pakai. Alhamdulillah Ustadz, setelah di pesantren anak saya mah rajin sholat. Lah iyalah, keistimewaan itu di pesantren. Ya istimewanya apa? Standar itu. Tapi kalau ada dengar, ya Allah, alhamdulillah Ustaz, terabi kita mah ya dohor, ning warung ning rawu, tetap sholat, wah itu hebat itu, butuh kesabaran. Itu kan pembeli lalu lalang itu, waduh hebat itu ya. Saking hebatnya nggak ada kayak gitu ya. Ini mah di pasar rawu, ini mah bukan sih. Qul, katakanlah hai Muhammad, ini banyak kulnya nih ya. Inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Aku hanya diperintahkan agar aku menyembah kepada Allah mukhlishan. Sudah kita bahas panjang lebar dari ayat 1 sampai 8 di minggu yang lalu, bahwa yang dimaksud mukhlishan itu tidak seperti yang kita praktekkan selama ini. Sing ikhlas ke apa itu? Ikhlas dalam bahasa kita itu tanpa pamrih gitu ya. Tanpa pamrih, bersih. Mukhlishan itu artinya memurnikan kotoran-kotoran hati. Termasuk kita tidak taat kepada Allah karena pengen hawa nafsu kita. Tradisi hawa nafsu bukan. Hawa nafsu. Dari dulu cara saya beragama begitu. Dinasihati nggak mau. Nah itu disebut belum ikhlas tuh. Maka mukhlishan lahuddin, ad-din di situ artinya cara beragama. Cara beramal. Cara beramalnya udah ikhlas belum? Itu mencakup tunduk dan patuh belum pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau ukurannya seperti itu, waduh rasanya masih belum pada ikhlas beramal. Dari mana taunya? Wong Nabi itu masih kalah dengan kiai kok. Ya kan? Nabi Muhammad itu masih kalah dengan kiai. Walaupun nabinya tidak mencontohkan, kalau kiainya mengajarkan nggak peduli. Nah itu tantangan kita. Nah model-model seperti itu disebut belum ikhlas. Masih dalam rangkaian kul, wa umirtu, dan aku diperintahkan li an akuna awwalal muslimin, untuk menjadi yang pertama berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan berserah diri? Nabi Muhammad itu bukan orang yang dari celik-melik masuk Islam. Ya, di baiat jadi nabi umur berapa itu? 40. Belum ada cerita nabi penyembah berhala, belum. Tetapi kurang lebih tradisi-tradisi lokal orang Mekah pernah juga dilakukan nabi. Itu diakui oleh nabi. Maka nabi melakukan hijrah secara personal. Istimewa lah hijrahnya nabi. Berserah diri kepada Allah, maunya Allah apa? Nah itu disebut awalul muslimin. Maka kata Nabi, saya juga seperti kalian, tapi saya awalul muslimin. Saya berserah diri kepada Allah untuk yang pertama kali. Ayo yang lain mau ikut enggak? Yang lain juga the first, yang pertama. Setidaknya pertama di keluarganya.
Kalau dalam keluarga ada bapak, ibu, anak, jadilah kalian yang pertama di keluarga itu awwalul muslimin. Berserah diri kepada Allah, mencakup saya rela meninggalkan tradisi. Ya. Meninggalkan, bukan kompromi. Ini kan settingnya Mekah Quraisy ini. Jadi yang dimaksud dengan awalul muslimin itu bukan masuk KTP Islam, tapi berkomitmen, berbaiat, mengakhiri cara-cara lama, berserah diri kepada Allah. Ya, awalul muslimin. Qul, katakanlah hai Muhammad, bagaimana cara memperbesar motivasi? Saya siap masuk Islam, saya siap meninggalkan cara-cara lama. Itu zaman Mekah ya. Kalau kita sekarang kita rubah. Saya siap awalul muslimin, dan saya siap untuk meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena kan sudah terhidang tuh. Berarti walaupun itu adalah dari kecil kita begitu, ayo kita koreksi. Dicontohkan enggak oleh Rasulullah. Kalaupun itu lebih banyak yang mengajarkan, ayo kita koreksi. Dicontohkan enggak oleh Rasulullah. Pada saat kita ketemukan, kali ternyata enggak ada contoh Rasulullahnya. Siap enggak? Awalul muslimin, berserah diri pada Allah. Nah, al-muslimin itu maksudnya itu. Maka kata Allah, qul, katakanlah hai Muhammad, untuk menopang hijrah ini akhafu, saya itu lebih takut, in asaitu Rabbi, kalau membangkang kepada Allah. Takut apa? Takut azaba yaumin adim, takut pada adab hari kiamat nanti. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, pada kita ini, mana lebih menakutkan, siksa kiamat atau dikucilkan tetangga? Enggak, takut dikucilkan tetangga. Tuh. Nah, inilah yang ditanyakan. Nabi diperintahkan menanya kepada orang Mekah Quraisy, pilih aba'uhum, yang biasa diajarkan orang-orang tua kamu, atau hijrah mengikuti Nabi. Pilih azab kiamat atau pilih yang lain. Nah, ini pertanyaannya sama ke kita. Qul, diulang lagi nih ayat 14 ini, mengulang ayat 11, menunjukkan betapa pentingnya terpaut hanya 2 ayat. Katakan sekali lagi hai Muhammad, Allah a'budu, hanya kepada Allah a'budu, saya menyembah, mukhlisan, dengan memurnikan hati, lahu dini, cara beramal dalam agamaku. Tidak boleh ada kotoran, lebih memilih hawa nafsu, lebih memilih dunia daripada akhirat, itu namanya masih kotor. Fa'budu, maka beribadahlah kalian, masyitum min duni, sekesedesira, tidak kepada Allah, saking marahnya Allah. Ya kalau kamu nggak mau, Ustadz, saya susah simbengen kayak mekenen, dari dulu begini, yang Ustadz ajarkan walaupun dari Rasulullah berat buat saya. Kata Allah, fa'budu masyitum, lah sekesedia adikan Allah sekesedia. Apa itu berarti itu? Ngelulu ya? Iya, ngelulu kan. Fa'budu masyitum min duni, ya sekesedia. Ya sekesedia. Nah, sebudusir ya. Gimana kalau posisi kita udah digitukan? Qul, katakan hai Muhammad, orang-orang yang dibiarkan oleh Allah tersesat itu, innal khasirina,
yaitu sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, yaitu orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini menarik ini. Di hari kiamat ada orang yang sekeluarga utuh masuk neraka. Enggak ada satu aja yang lolos dari neraka. Jadi luar biasa digambarkan oleh Allah, orang yang paling rugi adalah orang yang diri dan keluarganya rugi di kiamat, masuk neraka. Ini saya pahami, andai kata si Cibe lolos dari neraka, masih ada harapan lah narik yang lain. Maka jangan kompak masuk neraka ya. Jangan kompak masuk neraka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Yang mekonon tadi sing maukan sekeluarga utuh rugi pada hari kiamat adalah al-khusranul mubin, kerugian yang tidak perlu diperdebatkan lagi, nyata-nyata ruginya. Kita udah sering dengar lah penjelasan, andai kata punya satu anak saja hafid Quran 30 juz, bolehlah kita, keluarganya, saudaranya berharap nasib ditolong oleh anak kita itu satu. Atau punya anak meninggal sebelum akil balik, udah pasti di anak itu masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan anak itu bawa kita masuk surga. Itu banyak tuh harapan tuh. Ini kebayang nggak, anak, cicit, bapak, ibu semuanya masuk neraka. Nah, mau mengharap ke siapa gitu. Jadi Allah ting-ting bating ya. Lahum, orang yang dengan gambaran keluarga utuh masuk neraka itu, lahum min fawqihim dulalum minan nar wa min tahtihim dulalum, adalah orang yang di atasnya bertingkat-tingkat lapisan neraka, di bawahnya bertingkat-tingkat lapisan neraka. Bisa membayangkan enggak? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Yang demikian itu Allah, seperti saya tadi menceritakan, ke atas berlapis-lapis, ke bawah berlapis-lapis, itu dzalika, seperti itulah yukhawwifu, Allah menakut-nakuti, bihi, dengan cara itu, yang ibadahu. Pertanyaannya, andai kata di sini ada 40 orang, berapa yang takut dengan gambaran tadi? Keadaan memilukan di neraka, ke atas berlapis-lapis, ke bawah berlapis-lapis. Kalau yang 20 ketakutan, 20 enggak, ketahuilah ini cara Allah menakut-nakuti. Jadi kalau kita enggak merasa takut, bahaya juga ini ya. Dengan cara apa lagi Allah menakut-nakuti? Coba. Ya ibadi, hai hambaku, fattakuni, takutlah kalian kepadaku yang menyiapkan siksa neraka, siksa pada kiamat nanti. Walladzina, dan adapun orang-orang ijtanabut taghuta, yang menjauhi tagut. Siapa tagut? Tagut adalah siapapun apapun yang membuat tidak ikhlas, tidak murni. Seperti tadi Nabi kalah dengan kiai, Nabi kalah dengan tradisi, ya itu namanya tagut. Nah, orang-orang yang menghindari tagut, ayam buduha, untuk disembah, wa anabu ilallahi, dan fokus untuk kembali atau mempersiapkan diri, kalau ajal dijemput untuk kembali pada Allah,
lahumul busyra, maka akan dapat al-bisyarah. Apa bisyarah artinya? Bisyarah, kabar gembira. Fabasyir ibadi, maka berilah kabar gembira pada hamba-hambaku. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya setidak-tidaknya dua yang di awal tadi, yaitu apa kabar gembiranya? Dapat kemudahan akhirat dan dapat rahmat dari Allah berupa pengampunan dosa. Itu dapat dua itu. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu, maka ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yastami'una, yang mau mendengarkan al-qaula, ucapan-ucapan yang hak, fayattabi'una ahsanahu, kemudian mereka mengikuti yang paling ihsan. Fayattabi'una ahsanahu, akhirnya dipilih yang paling ahsan. Nah, yang paling ahsan itu apa? Yang paling ikhlas, tidak dikait-kaitkan dunia. Ulaika alladzina hadahumullah, maka itulah ciri orang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, itulah ciri orang berakal sehat. Jadi mau tahu apakah amalan kita itu amalan yang mendapat hidayah dan amalan dari orang berakal sehat, lihat saja bagaimana dia beramal. Apakah memilih pendapat yang paling ihsan, berarti yang paling ikhlas, atau karena apa? Karena dunia, enaknya tetangga, enaknya wong tua, ayo bisa dilihat sendiri. Ya masih mending pepeluan ya. Tapi kalau wedi kualat ning kiai ini prime. Lebih banyak diantara kita takut kualat sama kiai daripada takut pada azab hari kiamat. Ya gitu ya. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidu man finnar. Apakah orang yang ihsan itu sama dengan orang yang kuat untuk mengikuti atau mendapatkan azab dari Allah? Artinya tentu tidak sama orang yang dapat azab dengan orang yang tidak dapat azab. Lakin akan tetapi alladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yuhlifullah al-mi'ad. Sebaliknya yang tadi orang-orang apes tuh ya, ahli neraka. Nah ini ahli surga, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah siang dan malam, maka mereka lahum kepada mereka ghurafun, ghurfah kamar, bedeng, ghurafun dapat bedeng-bedeng, min fauqiha di bagian atasnya, ghurafun mabniyah yaitu bedeng-bedeng yang apa mabniyah di situ tuh dibangun kesohor lah, mencolok, dilengkapi tajri min tahtihal anhar, ada aliran sungai, berbagai hal yang kita butuhkan dari air minum, air homer dan sebagainya, semua mengalir.
Mengalir itu artinya tidak perlu marani pawon ngambil banyu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tidur di ranjang, airnya datang ke ranjang, keren gitu. Nah itu namanya tajri. Tapi kalau walaupun orang kaya, bentar dulu Maya mengambil air di mana? Dapur. Itu mah nggak seberapa. Wah ini lagi duduk, airnya datang sendiri. Itu namanya tajri min tahtihal anhar. Wa'adallah. Itulah janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Tidak perlu ada perselisihan terhadap janji Allah. Nah itu perbedaannya. Ahli neraka seperti itu, ahli surga seperti itu. Itulah kenapa tidak ada yang bisa menyesatkan siapapun hamba kalau sudah diberi petunjuk. Tetapi yang paling palang di kepala, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah. Itu yang jadi masalah tuh. Kita nggak bisa memberi petunjuk. Walaupun anak kita, tolong sih sholat dulu. Apa sih mama sholat, baru keluar pintu kesambar mobil mati. Jadi kalau sudah cetakannya ahli neraka, sudahlah nggak bisa kita tangisi. Ya. Nah sebelum semua itu terjadi, maka gunakan akal pikiran ulul albab dan gunakan telinga kita untuk membiasakan diri mengelola peringatan-peringatan Allah. Nah itu surat Az-Zumar ayat 20. Nanti kita teruskan. Ada dua pokok materi di surat Az-Zumar yang penting nanti. Yang pertama adalah jangan pernah putus asa. Seberapapun dosanya pasti diampuni. Ya, jangan pernah putus asa. Kalau kita semangat mengejar dunia, jarang putus asa, apalagi ngejar akhirat. Ya. Aku qouli hada wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.